Di episode sebelumnya, kita dibuat sangat terkejut. Ternyata Shinjiro adalah seorang pelompat waktu. Bahkan yang lebih mengejutkan, kehidupan Maiki di garis waktu utama atau di dunia sebenarnya ternyata sangat berbeda. Maiki ternyata hanyalah anak cacat, yang bahkan tidak mampu bergerak sama sekali. Lalu di episode kali ini, kita akan diperlihatkan bagaimana Shinjiro mendapatkan kekuatan melompati waktu. Terlihat Shinjiro yang tengah mengajak Baji berkunjung ke penjara dan menceritakan mereka akan menjemput Haruchio karena Haruchio hari ini akan bebas dari penjara. Baji yang melihat Shinjiro masih peduli kepada Haruchio kemudian menanyakan, kenapa Shinjiro harus peduli kepada orang segila itu? Shinjiro yang mendengar itu langsung mengatakan jika mereka tidak boleh membenci Haruchio, karena bagaimanapun alasan Haruchio menebas orang-orang itu tidak lain karena mereka duluan yang mengejek Maiki, sehingga membuat Haruchio menjadi kesal dan akhirnya menebas mereka semua. Lalu singkat cerita, sampailah mereka di penjara. Terlihat Haruchio yang sudah keluar dan tengah berpamitan kepada salah satu polisi di sana. Shinjiro yang melihat Haruchio kemudian menyapanya. Haruchio yang dijemput oleh Shinjiro kemudian menanyakan bagaimana kabar Maiki saat ini. Shinjiro pun langsung tersenyum mengatakan, apakah Haruchio ingin bertemu dengan Maiki? Lalu Shinjiro pun mengajak Haruchio pergi ke rumah sakit. Haruchio yang sudah 1 tahun tidak bertemu dengan Maiki benar-benar sangat terkejut melihat keadaan Maiki yang semakin mengenaskan. Ia yang terus memandang Maiki dengan wajah tidak percaya kemudian menunduk sambil mengajak Maiki berbicara. Apakah Maiki mengingat dirinya? Lalu di saat dirinya memegang tangan Maiki, seketika dirinya langsung terkejut karena menyadari Maiki semakin kurus. Terlihat badan Maiki saat ini hanya tersisa tulang, tanpa ada daging di kulitnya. Haruchio yang melihat keadaan Maiki yang sangat memprihatinkan, langsung tidak bisa menahan air matanya. Lalu setelah melihat keadaan Maiki, Haruchio kemudian berjalan pulang dengan Baji. Ia yang masih tidak percaya dengan keadaan Maiki yang sekarang, kemudian mengatakan, dia lebih buruk daripada tahun lalu. Itu bukan lagi Maiki. Baji yang mendengar perkataan Haruchio kemudian merespon mengatakan yang dia khawatirkan adalah Shinjiro. Dia tahu Shinjiro hanya berpura-pura kuat selama ini. Shinjiro mengalami banyak sekali cobaan, dari Maiki yang sakit keras, kakeknya yang sudah tiada, dan Emma yang sekarang kabur dari rumah. Yang dia lakukan hanyalah merawat Maiki sambil bekerja setiap hari, sampai dia tidak punya waktu meskipun itu untuk tidur. Hidup Shinjiro sekarang benar-benar sudah hancur. Dan melihat keadaan Maiki yang semakin sangat parah, dirinya sangat yakin jika waktu Maiki sudah tidak lama lagi. Dan benar saja, di saat 1 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 20 Juli, Maiki akhirnya meninggal. Shinjiro yang menerima kenyataan jika Maiki sudah mati tentu tidak bisa membendung amarahnya. Terlihat ia yang terus melampiaskan amarahnya dengan terus memukul tembok hingga berlubang. Ia yang selama ini kita lihat selalu memasang wajah tersenyum, kini berubah seperti orang yang sangat brutal. Lalu keesokan harinya, terlihat Waka yang menemui Shinjiro. Waka yang melihat keadaan sahabatnya benar-benar sangat frustasi, kemudian mendengar semua keluhannya. Shinjiro yang masih tidak terima dengan kematian adiknya, kemudian mengatakan, dalam 4 tahun, aku sudah terlibat dengan banyak bisnis gelap. Jadi aku bisa membantu semua kebutuhan Manjiro. Aku sudah melakukan segala macam cara dan bahkan membayar para dukun mencurigakan itu. Mereka semua pembohong. Apa mungkin aku harus membunuh mereka semua karena telah menipuku? Waka yang mendengar keluh kesah Shinjiro langsung menimpal mengatakan jika dirinya lebih bersyukur jika Maiki sudah tiada.
karena dirinya khawatir jika Shinjiro yang mati lebih dulu. Lalu melihat Shinjiro sekarang tidak mempunyai tujuan apa-apa, Waka kemudian menawarkan Shinjiro untuk bergabung ke gengnya. Dirinya sangat yakin dengan adanya Shinjiro di gengnya, maka mereka akan menjadi geng teratas di seluruh dunia. Namun Shinjiro yang ditawari untuk bergabung tidak mengatakan apa-apa. Waka yang melihat Shinjiro belum memberi jawaban, kemudian mengajaknya untuk minum sebagai perpisahan untuk Maeki. Lalu setelah sampai di salah satu warung remang-remang, mereka pun memulai acara minum-minumnya. Waka yang merasa tidak lengkap jika tidak ada wanita, kemudian menyuruh salah satu pelayan untuk membawakan mereka seorang wanita. Tapi si pelayan menjawab, jika semua wanita di warung remang-remang ini sudah di-booking oleh orang-orang di meja lain. Waka yang kecewa karena tidak ada cabe-cabean, kemudian mengajak Shinjiro untuk pindah ke tempat lain. Namun Shinjiro hanya diam saja dan tengah menguping pembicaraan orang-orang di meja lain itu. Yang ternyata orang-orang ini sedang membicarakan seseorang yang katanya bisa melompati waktu. Terlihat salah satu orang yang bercerita sambil tertawa jika ada bapak-bapak aneh yang dia temui di jalan. Dia seorang gelandangan yang mengaku bisa melompati waktu. Dia bisa kembali ke masa lalu asalkan ada pemicunya. Teman-temannya yang mendengar cerita itu seketika langsung tertawa mengatakan, jika bapak-bapak itu benar-benar sangat konyol. Mana mungkin ada orang yang bisa pergi ke masa lalu. Jika memang bapak itu bisa pergi ke masa lalu, tidak mungkin sekarang dia menjadi seorang gelandangan. Mereka yang menganggap gelandangan itu seorang pembual terus menertawainya dengan keras. Sampai tiba-tiba terlihat Shinjiro menghampiri mereka dan meminta mereka menceritakan lebih banyak mengenai gelandangan itu. Mereka yang belum mengetahui siapa Shinjiro langsung meremehkannya mengatakan, "Hah? Kau mau apa, ha?" Waka yang tidak ingin melihat Shinjiro membuat keributan mencoba menghentikannya. Namun Shinjiro yang sangat penasaran dengan cerita orang itu dengan brutalnya menghajar mereka semua habis-habisan. Terlihat mereka semua yang tidak berdaya di hadapan Shinjiro dan seketika meminta ampun kepadanya. Shinjiro yang sekarang terlihat sangat sadis kemudian menyuruhnya untuk mengatakan di mana gelandangan yang mengaku bisa melompati waktu itu. Orang itu yang sangat ketakutan kepada Shinjiro langsung mengatakan di mana dia berjumpa dengan gelandangan itu. Lalu singkat cerita, terlihat Shinjiro yang menemui gelandangan yang dia maksud dan menanyakan apakah benar dia bisa pergi ke masa lalu. Gelandangan itu yang ditanyai oleh Shinjiro terlihat diam saja. Shinjiro yang merasa dirinya masih mempunyai sebuah harapan kembali bertanya bagaimana caranya dia bisa pergi ke masa lalu. Namun bukannya malah menjawab pertanyaan Shinjiro, gelandangan itu malah tertawa seperti orang gila. Waka yang berpikir gelandangan itu memang gila kemudian memaksa Shinjiro untuk meninggalkan orang itu. Tapi di saat ia melihat tatapan Shinjiro, seketika Waka dibuat ketakutan dan akhirnya meninggalkan Shinjiro bersama gelandangan itu. Sedangkan gelandangan itu yang terus ditanyai oleh Shinjiro juga memilih meninggalkan Shinjiro. Namun di sini ia kembali tertawa mengatakan jika dirinya tidak akan menyerahkan kekuatan itu kepada Shinjiro karena mendapatkan kekuatan ini sangat tidak mudah. Shinjiro yang mendengar itu langsung menimpali mengatakan bahwa dirinya membutuhkan kekuatan itu untuk pergi menolong adiknya. Gelandangan itu pun kembali mengatakan jika dirinya bisa saja memberikan kekuatan ini kepada Shinjiro. Tapi apakah Shinjiro bisa melakukan itu kepadanya? Shinjiro yang mendengar perkataan gelandangan itu seketika dibuat kebingungan. Apa yang dimaksud dengan melakukan hal itu? Gelandangan itu yang melihat Shinjiro kebingungan langsung berjalan pergi mengatakan, "Hahaha, bodoh. Aku sangat menginginkan kekuatan ini. Sampai-sampai aku harus membunuh seseorang di hadapanku untuk mendapatkan kekuatan ini."
Shinjiro yang mendengar itu pun langsung mengerti jika yang dimaksud dengan melakukan hal itu adalah membunuh seseorang yang mempunyai kekuatan itu. Singkatnya, untuk mendapatkan kekuatan melompati waktu, ia harus merebutnya dari orang yang mempunyai kekuatan itu dengan cara membunuhnya. Shinjiro yang mengetahui hal itu tanpa pikir panjang langsung mengambil sebuah pipa besi. Dan tanpa basa-basi, ia langsung menghantam kepala gelandangan itu dengan sangat keras. Terlihat gelandangan itu yang langsung terkapar dengan darah yang mengucur dari kepalanya. Tapi di sini terlihat ia yang ternyata masih hidup dan masih bisa tertawa mengatakan, "Hahaha, persis sepertiku. Kau memilih untuk membunuh." Shinjiro yang sudah dibutakan oleh rasa ingin mendapatkan kekuatan melompati waktu dengan sadisnya kembali memukul gelandangan itu terus-menerus. Sampai akhirnya gelandangan itu benar-benar harus tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Shinjiro yang menyadari dirinya sudah membunuhnya bertanya-tanya apakah artinya dirinya sudah mendapatkan kekuatan itu. Ia yang sudah tidak sabar ingin kembali ke masa lalu untuk menolong adiknya, kemudian berteriak, "Kembali, kembali, kembali!" Namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Dia sama sekali tidak kembali ke masa lalu. Shinjiro yang merasa semuanya sia-sia padahal ia rela membunuh seseorang semakin terlihat frustasi. Lalu 1 minggu kemudian, tepatnya di tengah kota, terlihat Haruchio dan Baji yang berjalan untuk pulang. Haruchio yang merasakan perasaan tidak enak, kemudian berniat mengunjungi Shinjiro. Lalu tepat ketika dirinya akan melewati jembatan penyeberangan, ia seketika dibuat sangat terkejut karena melihat Shinjiro berdiri di atas jembatan. Haruchio yang menyadari Shinjiro berniat bunuh diri langsung menghampirinya dan menyuruhnya untuk turun. Namun Shinjiro yang benar-benar sudah putus asa menanggapinya mengatakan, "Ini adalah hari insiden Manjiro. Aku mau kembali ke hari itu." Haruchio yang melihat Shinjiro benar-benar memutuskan untuk bunuh diri kembali berteriak memintanya untuk tidak melakukan itu. Shinjiro yang sudah tidak tahan dengan semua cobaan yang ia hadapi, tanpa basa-basi langsung melompat. Terlihat ia yang menatap arus air yang deras itu mengatakan, "Akhirnya aku bisa tenang." Namun di saat dirinya tengah tenggelam dan berpikir sekarang dirinya benar-benar akan mati, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ia yang tadinya tengah tenggelam tiba-tiba berada di rumahnya dan melihat adiknya yang sedang bermain. Terlihat Maeki yang berlari memainkan pesawat mainannya dan menyuruh Shinjiro untuk minggir. Shinjiro yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi tidak sempat untuk menghindar dan terkena kaki Maeki. Ia yang tengah terkapar hanya bisa kebingungan mengatakan, apakah sekarang dirinya sedang bermimpi karena seharusnya dirinya sudah mati tenggelam di sungai. Shinjiro yang tidak sengaja melihat sebuah kalender seketika semakin sangat terkejut karena dirinya berada di masa 4 tahun yang lalu. Shinjiro yang mengetahui jika ini bukan mimpi langsung memeluk Maeki sambil menangis sejadi-jadinya. Maeki yang melihat kakaknya menangis hanya bisa kebingungan mengatakan, "Jangan menangis Shinjiro, apakah sesakit itu? Tingkahmu sangat aneh Shinjiro." Shinjiro yang benar-benar sangat senang bisa kembali bertemu dengan Maeki, kemudian bertanya kepada Maeki, apakah Maeki mau diajari mengendarai motor. Maeki yang mendengar pertanyaan kakaknya tentu menjadi sangat senang. Lalu singkat cerita, terlihat Shinjiro yang langsung mengajari Maeki. Shinjiro yang masih tidak percaya jika dirinya berhasil kembali ke masa lalu, tentu tidak bisa menyembunyikan kesenangannya. Ia yang masih mengingat jika hari ini adalah hari di mana Maeki mengalami kecelakaan, kembali bertanya-tanya, apakah artinya takdir sudah berubah? Ia yang sekarang melihat adiknya bisa tertawa dan menjadi anak yang normal, langsung bertekad untuk melindungi masa depan Maeki.
Lalu setelah mengajari Mikey mengendarai motor, mereka pun segera pulang. Shinjiro yang tidak sabar melihat keadaan kakeknya dan Emma langsung berlari menemui mereka. Ia yang melihat kakek dan Emma juga baik-baik saja tentu menjadi semakin senang. Bahkan saking senangnya Shinjiro, ia segera membersihkan seluruh rumah dengan wajah yang terharu. Tapi di saat ia sedang terus mengepel, tiba-tiba dia mendengar teriakan Baji yang menyuruh Mikey untuk berhenti. Shinjiro yang penasaran dengan apa yang sedang terjadi, seketika berlari melihat mereka. Lalu di saat ia sudah sampai, dirinya langsung dibuat sangat terkejut karena melihat Mikey yang sudah merobek mulut Haruchio. Lalu singkat cerita, setelah Haruchio dilarikan ke rumah sakit, terlihat Shinjiro yang bertanya kepada Mikey, kenapa Mikey melakukan sesuatu sebrutal itu kepada Haruchio. Mikey pun langsung menjawab, aku tidak tahu apa yang salah denganku. Tiba-tiba saja aku melihat mulut Haruchio yang sudah terobek. Maafkan aku Shinjiro. Bahkan aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Shinjiro yang melihat adiknya merasa bersalah, kemudian menyuruhnya untuk langsung meminta maaf kepada Haruchio. Mikey yang mendengar itu, kemudian langsung pergi ke rumah sakit bersama Shinjiro. Mikey yang menemui Haruchio langsung meminta maaf kepadanya. Namun terlihat Haruchio yang hanya diam saja, sehingga Mikey merasa tidak enak dan pergi. Shinjiro yang melihat Haruchio tidak menanggapi Mikey, kemudian mengatakan, Haruchio, aku tidak akan memaksamu untuk memaafkan Manjiro saat ini. Tapi kalau kau mau, kau masih bisa menjadi temannya. Haruchio yang mendengar itu, kemudian menyodorkan tangannya mengatakan, tentu saja, dia selamanya akan menjadi temanku. Shinjiro yang mendengar jawaban Haruchio langsung berterima kasih, dan mereka pun berjabat tangan. Namun di saat tangan mereka baru saja bersentuhan, tiba-tiba Shinjiro berpindah tempat ke bengkelnya. Shinjiro yang kebingungan kenapa dirinya tiba-tiba berada di bengkel, seketika mengecek tanggal di HP-nya. Ia yang melihat sekarang tahun 2003 langsung menyadari jika dirinya ternyata kembali lagi ke masa depan. Shinjiro yang sangat terkejut langsung memikirkan bagaimana keadaan Mikey. Apa yang terjadi kepada Mikey di masa lalu? Apakah sekarang dia masih hidup? Lalu di saat ia bergegas untuk mencari tahu, terlihat seseorang yang datang mengendarai motor memanggil dirinya. Shinjiro yang melihat orang yang memanggilnya itu, seketika dirinya meneteskan air mata, yang ternyata itu adalah Mikey. Dan episode kali ini pun berakhir. Nah, untuk episode selanjutnya aku bakal upload sekaligus, termasuk episode paling baru di hari Kamis nanti, biar durasi videonya lebih panjang dari ini. Oke, terima kasih. Dah.